Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 24 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 6 Januari 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Azizah Kebumen, Jawa Tengah, dalam sebuah kajian atau saling memberi nasihat dalam tema bersatu dalam dakwah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para ustaz, para penggiat dakwah, para ketua yayasan, mungkin kepala-kepala sekolah, pengurus yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dalam tema ini saya akan mengingatkan 2 poin. Yang pertama tentang dakwah dan kedudukannya dalam agama Islam. Dan yang kedua, konsep dakwah yang dapat dibangun di sebuah daerah. Yang pertama adalah dakwah dan kedudukannya dalam agama Islam. Dakwah itu penting di dalam agama Islam. Makanya kenapa penting? Karena kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ayat pertama perintah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Nah, itu tujuan penciptaan manusia kita semua. Nah, ibadah ini tidak bisa dikerjakan kecuali dengan petunjuk dari Allah. Oleh karenanya, dari situlah kemudian diutus para rasul untuk berdakwah, untuk mengajak manusia, menjelaskan kepada manusia tata cara beribadah, sehingga tujuan dari penciptaan kita dan perintah paling pertama dan utama bagi kita manusia dapat terwujud. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Agar menyeru kepada manusia, agar menjelaskan kepada manusia tata cara beribadah, mengabdi kepada Allah, yang merupakan tujuan penciptaan kita. Ni'budullah, hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut, sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu." Tidaklah kami utus seorang rasul sebelum engkau, melainkan kami memberi wahyu kepadanya, kepada rasul tadi. Untuk apa? Menyampaikan kepada manusia bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kepada aku. Nah, jadi dakwah itu cara berpikir kita tentang dakwah seperti itu. Yaitu kita ini dan seluruh manusia diciptakan untuk beribadah. Kemudian ibadah ini tidak bisa dikerjakan kecuali dengan petunjuk. Maka ada rasul, ada kitab suci diturunkan, petunjuk untuk apa? Untuk mewujudkan ibadah. Maka kalau nanti dalam perjalanannya antara satu lembaga dengan lembaga saling sikut menyikut, antara satu masjid dengan masjid saling tidak akur, kembalikan aja kepada masalah ini. Kita ini apa tuh? Kenapa sih Masjid Ajizah dengan masjid apa tadi yang saya bilang? Nur Al-Irsyad. Kenapa saling berbenturan? Kenapa toh? Misalkan contoh ya, saya nggak tahu permasalahan yang ada di Kebumen. Ya toh? Habis maghrib di sini ada kajian, kemudian di Al-Irsyad ada kajian, jamaahnya jadi terbagi. Pantaskah sudah seperti itu Kebumen? Ya, nah, kembalikan. Bingung jawabannya, kembalikan kepada konsep ini. Itulah konsep dakwah. Kita ini diciptakan untuk beribadah, dan ibadah tidak bisa dikerjakan kecuali dengan mencontoh dari para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka setelah itu akan memaklumi satu dengan yang lainnya. Kenapa di sini ada sekolah SD? Dekat ada sekolah SD yang sama.
genrenya sama, kemudian konsepnya sama. Nek konsepnya beda sih masih mending, ini genrenya sama, konsepnya sama. Wah ini mau nyaingin dan seterusnya. Apalagi SD yang satu guru-gurunya diiming-imingin, kalau kamu kesini gajimu 2 kali lipat. Nah, ini kembalikan kepada itu. Kalau saya boleh bercerita di pengalaman saya di Kalimantan Selatan, kita sebelum membuat pesantren dan masjid kumpul dulu ustadznya. Ustadznya kumpul. Kelahi dulu di depan, di dalam. Wajahan biwajih. Kelahi dalam tanda kutip. Gimana nih Kalimantan Selatan? Mau kita apakan dakwahnya? Bikin pesantren satu untuk semua, atau setiap kabupaten atau setiap daerah ada pesantren, atau setiap ustadz berhak di pesantren. Saya lulusan fakultas hadis, ada Ustadz Aiman lulusan Al-Quran, ada Ustadz ini lulusan akidah, semua punya genre masing-masing. Kelahi dulu di depan tuh. Nah konsepnya tadi awal, kita ini diciptakan untuk beribadah. Kemudian setelah itu ibadah ini tidak bisa dikerjakan kecuali dengan apa? Dengan petunjuk. Nah, semua permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, masjid, jadwal kajian, tujuannya cuma itu tadi. Ya. Perpecahan yayasan. Ustadz keluar dari satu yayasan bikin yayasan baru. Sebenarnya tujuannya cuma satu. Bagaimana manusia bisa beribadah, bagaimana mengajak manusia agar beribadah kepada Allah. Itu aja. Kalau demikian legowo pasti. Saya dapati beberapa kali mendamaikan di beberapa daerah. Saya beri contoh kasus, saya nggak nyebutkan daerahnya. Kasus, ada ustadz sukanya kajian, pokoknya ngundang ustadz dari luar. Hampir setiap pekan ustadz dari luar diundang. Yang satu berpikiran semestinya harus ada kajian rutin, ustadz lokal saja. Akhirnya terbentur. Ya, nggak tahu di Kebumen terjadi nggak seperti itu. Ya, nah, ini contoh. Kalau itu ada, kembalikan ke awal. Niscaya masing-masing akan menjaga diri, menjaga hati, ya, dan seperti itu. Nah, ini penting. Itu kedudukan dakwah dalam agama Islam. Pahami itu baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dakwah ini penting. Ini disebutkan oleh Syekh Ahmad An-Najmi. Beliau mengatakan hajat umat Islam kepada dakwah penting. Makanya nanti saya akan jelaskan di poin kedua ya, konsep dakwah di sebuah daerah. Ini penawaran dari saya konsep dakwah. Bisa dilakukan di Kebumen, bisa tidak dilakukan. Dan saya memohon maaf kepada ustadz-ustadz yang mungkin umurnya lebih tua dari saya, lebih berpengalaman. Karena ini konsepnya adalah idza stansahaka fansahhu. Jika dimintai nasihat, maka wajib untuk ngasih nasihat. Saya dimintai nasihat, saya sudah bilang ke yang mengundang, wah ini temanya semestinya yang ngisi harus ustadz-ustadz syuyukh, ustadz-ustadz tua yang umurnya 60-an ke atas, yang sudah makan asam garam lebih banyak dalam dakwah. Ya. Tetapi karena diminta, ya, apa yang bisa dikasih, dikasih. Nanti akan ada konsep
berdakwah di dalam sebuah daerah. Saya ingin bacakan perkataan menarik, mungkin ini membuat kita semakin semangat untuk berdakwah. Perhatikan baik-baik, perkataannya agak panjang. Hajatul ummat ila da'wah ila Allahil khalisah al-mukhlisah allati tusahhahu aqaiduhum wa tunaqqiha min al-aqdar wasyawa'ib wa tahuthum ala ada'i ma yajibu lillah aw li khalqihi wajtinabi ma yahrum wa tuhadhdhiruhum min maghibbatil fasad wal ifsad kahajatihim ila nuzulil ghaith wa ila at-ta'amil syahi wal ma'il barid. Subhanallah. Hajat umat Islam ya, ini juga mengobati perpecahan di dalam dakwah. Hajat umat Islam kepada dakwah yang murni, mengajak agar beribadah kepada Allah, memperbaiki akidah-akidah yang rusak, membersihkan dari kotoran-kotoran, yang mengajak kepada menunaikan hak-hak Allah yang wajib ditunaikan, ataupun hak-hak kepada makhluk-makhluk Allah, menjauhkan umat dari hal yang diharamkan, menghindarkan umat dari kerusakan dan pengrusakan. Hajat manusia kepada dakwah yang seperti ini seperti hajat mereka kepada hujan. Bagaimana sebuah daerah yang tidak ada hujan? Kering kerontang. Ya. Jadi ini indahnya dakwah. Ini kalau seandainya di dalam sebuah daerah kemudian terjadi perpecahan, kemudian terjadi, maka kembalikan aja dalam perkataan ini. Hajat manusia untuk mengetahui akidah yang benar, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram. Ini seperti hajat mereka kepada turunnya hujan dan kepada makanan yang sangat diinginkan saat lapar dan kepada air yang dingin saat haus. Nah, pada saat itu sudah nggak main lagi, ya, nggak main lagi bahwa nama saya harus di atas, yayasan saya harus yang lebih tinggi, masjid saya yang harus begini. Kenapa? Karena yang dituju bukan itu. Yang dituju adalah berakidah yang benar, beribadah yang sesuai dengan sunnah, umat Islam mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Apalagi di zaman sekarang, salah satu tantangan berat adalah dekadensi moral, akhlak di tengah generasi muda. Pada saat itu sudah, apa yang terjadi dari gesekan-gesekan tidak akan terlalu dibesar-besarkan. Kenapa? Karena hajat kita kepada seperti itu seperti keinginan kita untuk turunnya hujan, keinginan kita kepada makanan yang enak saat kita sangat lapar atau sangat haus, keinginan kita kepada air dingin ketika kita sangat haus. Bahkan kata beliau, ashad lianna man faqada at-ta'ama wasyarab ghayatuhu al-maut. Karena orang kalau bahkan hajat, lanjut ya, bahkan hajat manusia kepada dakwah ini lebih dahsyat daripada hajatnya kepada makanan dan minuman. Kenapa demikian? Karena orang kalau nggak makan, kalau nggak minum, ujungnya mati. Warubbama afdha bihil maut ilal jannah. Bahkan mungkin kematiannya menghantarkan dia ke dalam surga. Amma man faqada ad-din fahuwa yatarattabu alaihi al-khusran al-abadi alladhi yufdi bil 'abdi ila an-nar wa bi'sal qarar. Tapi kalau sudah tidak tahu agama, karena nggak ada dakwah, nggak tahu agama. Seperti zaman sekarang, saya sangat konsen kepada media sosial. Ini jangan diremehkan ini.
Di zaman sekarang media sosial diisi dengan hal-hal fahisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qab hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat." Tidaklah nampak perbuatan fahisyah, zina, homoseksual, lesbian, LGBT atau apapun yang berkaitan dengan fahisyah, dosa yang yafhashuhul aqlu wasyara', yang dianggap keji oleh seluruh akal sehat dan seluruh ajaran. Tidaklah nampak perbuatan fahisyah sampai mereka menampakkannya dengan terang-terangan. Seorang wanita pezina di zaman sekarang diwawancarai tentang zinanya, tidak malu-malu, nggak pakai penutup, nggak pakai topeng, cerita ketawa ketiwi tentang zinanya. Begitu juga pemuda yang berzina puluhan kali diwawancarai dengan senangnya. Itu PR gitu. Kalau sudah tersebar fahisyah seperti itu, maka akan tersebar, melainkan akan tersebar di tengah mereka penyakit ta'un, penyakit mewabah dengan cepat tanpa ada obatnya. Dan penyakit-penyakit yang belum ada pada zaman sebelum mereka. Maka di sini disebutkan, bahkan adapun orang yang kehilangan agama, maka ini bisa mengkonsekuensikan dia kerugian yang abadi, yang menghantarkan kepada seorang hamba kepada neraka, dan sungguh neraka seburuk-buruk tempat tinggal. Wa farriq bainal khusratain al-khasaratain, dan bedakan di antara dua kerugian. Enggak bisa makan mati, mungkin dia akan masuk surga karena dia bersabar atas tidak bisa makan tersebut. Tidak dapat agama, hancur. Hancurnya bukan hanya kematian, tetapi hancur agamanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Allahumma la taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan jadikan musibah kami di dalam agama kami. Nah, perhatikan para penggiat dakwah, tugas kita berat. Tugas kita berat dan agung serta penting. Karena umat yang tanpa dakwah maka akan terperosok ke dalam kehancuran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama tadi ya. Yang pertama adalah bahwa konsep dakwah itu sebenarnya adalah mengajarkan cara beribadah kepada Allah yang merupakan tujuan penciptaan kita. Yang kedua, yang saya sebutkan, hajat umat Islam kepada dakwah lebih dahsyat dibandingkan hajatnya kepada makan dan minumnya. Penjelasannya sudah saya sebutkan tadi. Sekarang, apa sebenarnya hakikat berdakwah? Ini sebenarnya adalah penekanan atas poin ini pertama. Hakikat berdakwah adalah mengajak manusia untuk beragama Islam. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108. Ya, segala macam aktivitas dan sivitas yang ikut nimbrung dalam kegiatan dakwah tujuannya adalah ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah, mengajak agar manusia berdakwah kepada Allah, baik dalam dunia lembaga pendidikan atau bahkan berdakwah dengan mengangkat senjata. Seperti ada seorang sahabat mengatakan, "Aslim taslam."
wa illa atika birijal yuhibbunal hayah minannya. Hei raja, masuk Islam engkau. Nah, ini tujuan dakwah. Dan itulah bedanya perang jihad dalam Islam dengan perang jihad dalam agama selain Islam. Silakan baca sejarah bagaimana perang salib dengan perang yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam engkau, maka engkau akan selamat. Kalau tidak, aku akan datangkan orang-orang yang lebih mencintai kematiannya daripada kehidupannya. Saya yakin yang hadir di sini semua mengambil posisi dakwahnya masing-masing. Ada yang ketua yayasan dakwah, ada yang ketua pembina yayasan dalam dakwah, ada yang kepala sekolah, ada yang ustadz, ada yang panitia kajian, ada yang DKM masjid, ada yang ustadznya. Maka ingat baik-baik bahwa hakikat dakwah adalah ad'u ilallah. Yang selain ad'u ilallah maka bukan dakwah. Mengajak kepada Allah, mengajak agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum berdakwah dalam agama Islam. Poin yang keempat, apa hukum berdakwah dalam agama Islam? Maka jawabannya adalah para ulama mengatakan hukum berdakwah adalah wajib kifai. Dalam artian kalau sudah ada yang berdakwah dari kaum muslimin, maka yang lain gugur kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Hendaknya dari kalian ada sekelompok orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Dari sinilah hukumnya wajib, tapi wajibnya kifayah. Sebagian berdakwah, maka sebagian itulah yang diwajibkan dan yang lainnya gugur kewajibannya. Tapi ingat, yang dipilih oleh Allah untuk ikut nimbrung dalam dakwah ini, maka ini pilihan terbaik. Berusahalah tetap. Saya sering mengatakan kepada pengurus masjid, jangan mau diganti. Saya tidak mau diganti kecuali mati. Meskipun saya jadi pengurus masjid sudah tua, meskipun hanya sekedar misalkan bersih-bersih apa begitu. Saya pernah ke Masjid Al-Badr di Pekanbaru Riau. Pengurusnya tua-tua. Orang-orang pensiunan yang di rumah tidak diharapkan lagi. Ya. Di rumah ketemu istri, bosan juga. Ini sibuk menyibukkan diri di masjid. Dan subhanallah, rumah Allahnya jadi tertib sekali. Mushaf diberikan sampul dengan rapi. Kemudian ada peraturan-peraturan tertentu, ada ini, ada. Jangan pernah mau diganti. Kalau sudah Anda ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut nimbrung, berkecimpung di dalam dakwah, jangan pernah keluar darinya, karena itu pertanda baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa ulaika humul muhtadun." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 18. Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan Nabi. Yang sibuk dalam dakwah tanda iman. Makanya jangan jadi saya berpesan ya pada diri saya pribadi dan pada para ikhwan, jangan baperan dalam dakwah. Dalam menjadi pengurus dakwah. Perkataan saya enggak dianggap.
Berhenti aja deh, keluar saya. Ya, ini rugi sendiri. Dakwah Islam akan jalan denganmu atau tanpamu. Jangan sok diperlukan. Ini Masjid Ajizah akan tetap tegak tanpa ada ketua DKM-nya ataupun ada ketua DKM. Mohon maaf ya, ini contohnya. Paham? Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwa Islam ini akan sampai hari kiamat. Dan Islam pasti ada yang mendakwahkan. Ada kita di dalamnya atau tidak ada kita di dalamnya. Bahkan kita yang keluar, kita yang rugi. Kan sebagian kadang-kadang keluar dari kepengurusan, yayasan, sekolah, masjid, dakwah karena permasalahan pribadi. Suaraku nggak didengar, aku ngomong nggak dipercaya. Maka pada saat itu para ikhwah, ingat baik-baik, tanda orang yang beriman salah satunya yang sibuk dengan dakwah, memakmurkan masjid, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan asalnya saya kepala DKM, kemudian diturunkan menjadi bagian keamanan, diturunkan sampai ke bagian parkir. Hadir, mau dijadikan apa, yang penting saya ikut. Ya, sebagian orang enggak, dia harus tertulis namanya sebagai ketua pembina. Kalau enggak, Rasidon. Ini repot ini. Ya, ingat baik-baik para ikhwan. Ana sebutkan kepada antum sebuah fenomena yang menarik sekali. Apa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak akan pernah bisa disamakan dengan, dan tidak akan pernah bisa melampaui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun dengan segala macam keistimewaan Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun la kana Umar." Kalau ada nabi setelah peninggalku pasti dia adalah Umar. Ma salaka Umar fajjan illa wasyaitan salaka fajjan ghaira fajjik ya Umar. Tidaklah Umar berjalan di sebuah gang kecuali syaitan akan menjadi gang yang lain selain gangnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijamin masuk surga. Umar bin Khattab dijamin diampuni dosanya. Umar bin Khattab mulham, diberikan ilham. Pendapat-pendapatnya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an. Apa kurangnya Umar? Tapi radhiyallahu anhu tidak bisa mendahului Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi beliau bisa mendampingi Abu Bakar As-Siddiq. Dengan cara apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka keluarlah akhirnya sabda Rasulullah SAW, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku duduk bersama Abu Bakar dan Umar. Umar namine katut. Sebabnya apa? Fastabiqul khairat. Meskipun namanya di belakang gak jadi masalah. Meskipun tidak pernah bisa menyamai Abu Bakar As-Siddiq, dan itu diakui sendiri oleh Umar bin Khattab. Maka tetapi namanya masuk. Begitulah indahnya fastabiqul khairat. Yang satu jadi penjaga keamanan, yang satu jadi kepala sekolahnya, yang satu jadi gurunya, yang satu jadi TU-nya, yang satu jadi anggotanya yang mengerjakan perintah kepala sekolahnya, yang satu jadi sekretaris bendahara, yang satu jadi CS-nya, cleaning service-nya, yang satu jadi office boy-nya. Dakwah semuanya dalam rangka berdakwah. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya pesan, jangan mau keluar dari lingkup pengurus dakwah. Kerugian besar. Saya mau jadi orang biasa aja deh, nggak mau ngurus-ngurus lagi, biar hati tidak sakit, biar nanti ada bisikan syaitan supaya kamu nggak sering gibah. Sudahlah, jadi biasa aja. Ada ustadz datang, ikut kajian di pojok, habis ustadz selesai pulang, nggak usah sibuk-sibuk. Gak usah ikut sok-sok rapat, nanti hatimu sakit. Itu syaitan bin iblis yang membisiki manusia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita pikir subhanallah ya, majelis ilmu. Saya hari-hari ini mengatakan ghairu talibil ilm tafi. Selain menuntut ilmu itu adalah pekerjaan yang hina. Ini berdasarkan misdaq qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah wa mal'unun man fiha illa dzikrullah wa man walahu aw 'alimun aw muta'allim. Dunia itu terlaknat orang yang di dalamnya, kecuali orang yang berzikir atau segala macam aktivitas yang menghantarkan kepada zikir tadi. Atau orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Ambil bagian di dalamnya, walau sedikit. Antum coba subhanallah bayangkan, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu menjadi orang Islam cuma 6 tahun. Beliau masuk Islam umur 31 tahun. Wafat umur 37 tahun. Ketika beliau meninggal, arsy Allah bergetar. Apa sebabnya? Ikut di dalam dakwah. Ya, dakwah menjadikan seseorang banyak pahalanya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan. Para ulama mengatakan man di sini adalah adatus su'al. Huruf untuk bertanya. Maknahu su'alun takriri, yaitu pertanyaan untuk penekanan, penetapan. Dan maksudnya adalah nafi, peniadaan. Coba antum ganti dengan man di sini tidak ada. La ahsana. Tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala macam aktivitas dakwah, dari mulai donaturnya, pengurusnya, ustadznya, maka mereka akan menjadi manusia-manusia yang terbaik ucapannya. Nah, ini mudah-mudahan ikut tergugah, ya, ikut di dalam anjur dakwah. Dan jangan mudah baperan. Nah, mundur aja lah. Capek. Ya, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit merajuk. Aku nggak dihargai, aku nggak ditulis namaku, nggak ada yang mau dengar saya. Nah, ini susah nih, masuk dakwah ini susah seperti itu. Ya, apalagi kadang-kadang ketuanya agak streng, pemarah gitu. Ya, maka yang di bawahnya harus bersabar dengan ingat tujuan tadi. Taib, azan dulu. Baru azan saya lanjutkan sedikit. Sudah azan belum? Belum ya. Taib. Saya lanjutkan sekarang kepada poin yang kedua. Insyaallah itu sudah dipahami, apalagi di sini banyak para ustaz, dan saya berpesan agar baca kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, Makanatud Da'wah ila Allah wa ususu da'wati ghairil muslimin. Sekarang konsep dakwah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita ini di sebuah kabupaten namanya Kebumen. Kita ingin agar dakwah sunnah tersebar. Dakwah yang mengajarkan akidah yang benar, ibadah yang sesuai dengan sunnah, muamalah yang di atas sunnah, akhlak yang baik. Maka harus ada master plan di dalam dakwah tersebut. Ada beberapa komponen dakwah yang harus dipahami baik-baik. Yang pertama, masjid. Yang kedua, lembaga pendidikan. Yang ketiga, media. Dan yang keempat, sosial. Ini komponen dakwah yang harus ada di dalam sebuah daerah sehingga dakwahnya berkembang. Yang pertama, masjid. Masjid di dalamnya dilakukan dakwah-dakwah. Dakwah-dakwah di sini bermacam-macam. Ada dakwah harian, pekanan, bulanan, triwulanan, caturwulanan. Itu yang mengurus adalah masjid. Ini konsep yang saya tawarkan. Bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan sesuai dengan keperluan masing-masing. Contoh misalkan, saya dari tadi nanya kepada para ustadz yang ngobrol dengan saya, ada berapa masjid di sini yang memang dibangun oleh orang-orang yang mengusung dakwah sunnah, dakwah salafiyah, bukan yang dompleng dengan sebuah organisasi ataupun yang lain. Ada berapa masjid di sini? Nah, itulah markas dakwah sunnah. Disitulah nanti dibuatkan jadwal, dihitung. Kalau dulu kita ada dakwah namanya dakwah pekanan dan dakwah harian. Dakwah pekanan misalkan setiap malam habis maghrib, dakwah harian maksud saya. Dari mulai Senin malam Ahad, Senin malam Selasa, Selasa malam Rabu, Rabu malam Kamis, Kamis malam Jumat. Itu di sebuah masjid, maka akan sangat baik sekali kalau seandainya di dalam sebuah daerah ada badan koordinasi antar masjid. Karena nanti akan terjadi koordinasi. Oh, masjid ini malam Selasa mempelajari pelajaran akidah. Yang dibaca adalah kitab tauhid misalnya. Berarti nanti malam Rabu di masjid yang lain mempelajari fikih. Kitabnya Matan Al-Ghayah wa Taqrib misalnya, atau fikih sahih fikih sunnah misalnya. Masjid yang lain lagi di malam Jumat, malam Sabtu mempelajari sejarah. Jadi masyarakat terdidik. Tidak hanya seorang ustadz seperti dia memuntahkan ilmunya, tapi memang ada kurikulum yang diatur sedemikian rupa oleh badan koordinasi antar masjid tadi. Nah, seperti itu. Di situ ada ta'awun 'alal birri wa taqwa. Di situ ada saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Memang awal-awalnya aduh pusing Ustaz, gimana Ustaz ya? Ngumpul enggak ada waktu Ustaz. Enggak, itu bohong, enggak ada waktu itu bohong. Ya. Ada waktu, apalagi kalau ada makanan ada insyaallah. Ya, silakan azan dulu. Saya azan kemudian saya lanjutkan. Nah. Silakan.
Kembali kita ke masjid. Masjid sebagai lahan untuk berdakwah. Dakwah ada macam tadi, harian, pekanan. Pekanan itu maksud saya adalah Jumat, Sabtu, Ahad. Antum pilihin ustadz-ustadz yang ada di Kebumen ini, kemudian mereka digilir. Pekan pertama Ustadz Fulan, Jumat, Sabtu, Ahad. Di masjid mana saja. Pekan kedua Ustadz Fulan, Jumat, Sabtu, Ahad. Masjid mana saja yang sudah ditentukan. Dan semestinya ustadz tersebut membawa disiplin ilmu yang benar-benar bisa diatur disiplin ilmunya, sehingga kita melahirkan para masyarakat yang benar-benar cinta ilmu. Ya. Nah, saya berpesan di dalam masjid atau di dalam lembaga pendidikan atau di dalam panitia kajian harus ada 3 jenis manusianya. Yang pertama ustadz, yang kedua orang tua, yang ketiga anak muda. Ustadz ini yang akan menjadi mustasyar, yang dimintai musyawarah. Ustadz ini sesuai dengan syariat enggak? Orang tua biasanya lebih hikmah di dalam mengambil sebuah keputusan. Anak muda yang semangat di lapangan. Harus ada 3 itu di dalam masjid, atau lembaga pendidikan, atau di dalam dunia panitia kajian. Nanti akan sangat baik sekali kalau sudah diatur dalam, misalkan dalam Kabupaten Kebumen ini, misalkan kita ingin mengundang ustadz dari luar per 3 bulan. Ini usul
Yang ustadz yang diundang bukan sekelas seperti yang sekarang berbicara, jangan, salah, itu salah ngundang ini. Ya, Ustadz Hakim, Ustadz Yazid, Ustadz Abu Qatadah, Ustadz yang memang Ustadz Firanda, para doktor, Ustadz Musyaffa, Ustadz Muhammad Arifin Badri, Ustadz yang mumpuni di dalam bidangnya, agar masyarakat terpenuhi keperluannya. Contoh misalnya Ustadz Erwandi dalam bidang muamalah. Nah, kalau kita per triwulan atau per 4 bulan, catur bulan, berarti 3 ustadz kita undang. Dengan spesialisasi berbeda-beda. Jangan sama. Jangan semuanya yang berkaitan dengan keluarga semua. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Ustadz spesialisasi itu aja yang diundang. Jangan. Bahkan saya berpesan, ada ustadz yang tidak masyhur mungkin di media sosial, followersnya tidak sampai jutaan, tapi dia mumpuni di bidangnya. Undang ustadz itu, memenuhi keperluan masyarakat. Misalkan di bidang muamalah, oke, undang ustadz siapa? Di bidang akidah, undang ustadz siapa? Di bidang fikih, undang ustadz siapa? Yang memang ahli di bidangnya. Ya, bisa dimaklumi ini, ada ikhwah. Nah, itu masjid. Itu pekerjaan masjid. Nanti dipilih itu. Oke. Makanya saya bilang tadi ada badan koordinasi antara masjid, penting. Untuk semester ini Masjid Azizah. Semester depan Masjid Al-Irsyad. Ya, contoh saja itu. Kapan itu bisa terjadi? Ketika ada kumpul. Ayo wajhan biwajhin. Kita ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Orang beriman kepada orang beriman itu seperti satu bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Contoh misalkan yang merah, ya alhamdulillah cuma 1. Saya di beberapa daerah ada 5 kadang-kadang. Saya langsung nanya, ini dari mana? Semuanya ingin ngambil bagian. Nah, ini bagus, ini cuma 1. Ditentukan. Ya, bisa dimaklumi ini ya. Baik. Lembaga pendidikan. Ini juga sebatas pengalaman, bisa diterima, bisa tidak. Dulu awal-awal dakwah kita kumpul para ustaz yang ikut berdakwah kumpul. Kemudian disebutkan permasalahan cuma 1 untuk kumpul itu. Apakah kita mendirikan satu pesantren untuk semua, atau setiap ustadz berhak mendirikan pesantren? Wah, kelahi itu di depan. Tentunya dengan bahasa yang baik, dengan tutur kata yang baik di hadapan, langsung ngomong, tidak ngomong di belakang. Ya. Dan harus ada kelogoan. Kapan bisa ada kelogoan tadi? Legowo tadi. Tadi niat dari awal. Dakwah ini untuk mengajak manusia agar bisa beribadah kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwa enggak, kita besarkan yang 1 aja. Jadi nanti setiap kecamatan bikin SD. Kemudian setelah SD selesai, masukkan semuanya ke situ. Ada yang seorang ustadz mengatakan, enggak, setiap ustadz punya kemampuan dan keahlian masing-masing, genre masing-masing, dan ini yang disetujui. Akhirnya bikinlah 1 sana, 1 sini. 1 syaratnya, tidak boleh menzalimi satu dengan yang lain. Misalkan saya punya lembaga pendidikan, ustadz punya lembaga pendidikan, guru-guru di ustadz, saya WA-i satu-satu. Antum gaji di sana berapa? Ayo ke sini, saya gaji 2 kali lipat. Nah, ini menzalimi namanya. Enggak boleh. Bisa dimaklumi ini ya. Lembaga pendidikan, dan wajib sebuah daerah yang ingin berkembang dakwahnya wajib punya lembaga pendidikan. Saya tadi bertanya, berapa lembaga pendidikan yang mengusung dakwah salaf, dakwah sunnah? Ada disebutkan beberapa. Nah, ini perlu. Tadi juga ada
saya bertanya kepada Ustadz, Ustadz sebenarnya Ustadz di Kebumen, asli Kebumen itu banyak, tapi nggak pulang, ya. Maka jawabannya itu sebuah permasalahan yang harus dibincangkan. Dibincangkan oleh siapa? Para ustadz yang ada dengan tetua-tetuanya. Wah, ini yang dari Kebumen baru selesai, ada yang dari UIM, ada yang dari Lipia, ada yang dari Yaman. Pikirkan, ayo tarik. Dan harus disediakan manusiawinya, hal-hal yang berbentuk manusiawinya. Ada rumah, ada bojo. Oh, iya. Itu manusiawi, manusia. Ya. Nah, seperti itu. Harus ada lembaga pendidikan. Dan ingat, lembaga pendidikan tidak boleh, bahkan yang harus ada adalah saling ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Yang ketiga, harus ada media. Media ini radio kah, atau media sosial kah? Jujur, kami di Kalimantan Selatan ini cerita saja ya, tahadutsan bin ni'mah, bukan mengaku yang sempurna, tidak, kita semuanya punya kekurangan, tetapi ini berbagi. Di Kalimantan Selatan, awal-awal saya turun dakwah 2013 dan ada ustadz sebelumnya, 1 tahun saya diserahin masjid. Ustadz, ini masjid, tolong ustadz jadi ketuanya. Tugas saya waktu itu 1 tahun, 2013 sampai 2014. Cuma dakwah, kemana saja diundang saya datangi. Nggak ada urusan saya ngurus yayasan, buka yayasan, nggak ada. Kemana saja diundang saya datangi. 2014 baru setelah itu saya berpikir ini harus lebih berkembang. Salah satu komponen dalam dakwah di zaman sekarang adalah media. Dan medianya adalah media sosial. Bahkan kita sampai survei ke radio Hang, radio Roja, radio ini, radio. Kita survei untuk Kalsel. Akhirnya keluarlah pada saat itu apa? Sebuah keputusan di antara kita. Dan waktu itu yang mengelilingi saya anak-anak muda. Karena biasanya yang main media sosial adalah anak muda yang semangat dakwah. Keluarlah akhirnya Rifqan TV. Kemudian ada radio. Kita radio yang mengusung dakwah di Kalimantan Selatan ada 2, 3 bahkan. Dan itu dirintis dari dasar, dari awal. Yang didengar orang, yang banyak diakses oleh orang, radio di mobil-mobil. Harus ada yang berjuang untuk itu, ya, untuk media sosialnya. Dan harus, misalkan kalau di zaman sekarang kan ada Kebumen mengaji, atau ada apa namanya, yang orang kalau nanya, saya ingin pindah ke Kebumen Ustaz, kira-kira media yang saya ingin ketahui mana ya? Nih ya. Ustaz, saya ingin tahu kajian yang ada di Kebumen, ada jadwal enggak? Jadwal itu akan tertampar dengan teratur dengan rapi apabila ada tadi yang memikirkan komponen dakwah. Nah, seperti itu. Ya. Ini yang ketiga, yaitu media, entah radio, entah media sosial. Dan dia afwan nih, dibayar dengan profesional. Enggak main alal barokah, enggak main. Itu nggak jalan, ya, dibayar dengan profesional. Misalkan nih,
pengajian, saya datang ke Kebumen. Bagaimana bisa ada satu player yang mana di situ jadwal safari dakwah Ahmad Zainuddin di Kebumen, satu player. Siapa yang bikin? Orang-orang media tadi. Kenapa nggak ada Ustaz? Lagi sibuk kerja Ustaz. Kita sudah pengalaman kalau halal barokah nggak bisa, harus dibayar karena dia punya anak, punya ingin makan, ingin minum, dan bayar resmi sesuai dengan UMR. Ya, begitulah dakwah akan berkembang. Ada media yang memang dilaksanakan dengan baik dan matang. Bahkan mohon maaf, dia di bawah yayasan tersendiri media itu. Itu sesudah kita survei sana sini. Ini apakah media ini masuk ke lembaga pendidikan atau masuk ke masjid aja atau bagaimana? Enggak, dia di bawah yayasan tersendiri. Seperti itu akan berkembang. Yang keempat, komponen sangat penting adalah panitia sosial, khitanan massal, pembagian daging kurban, medical check up gratis kesehatan, sembako murah, santunan janda, ya. Kemudian apa lagi tuh? Donor darah, ambulan tuh luar biasa. Saya punya pengalaman ini menarik ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Di Kalimantan Selatan belum. Saya kemarin ke Pekanbaru Riau. Ada Masjid Al-Badr dan Masjid Abu Darda. Masjid Al-Badr itu punya ambulan, antum tahu berapa? 6 ambulan. 6 ambulan, dan itu tidak menerima sepeser pun dari masyarakat. Supirnya, kemudian penanggung jawab pengurus jenazahnya tidak boleh menerima sepeser. Dan ini medan dakwah yang sangat luar biasa. Dan itu sunnah Rasulullah SAW. Bahkan orang awam yang ditolong sampai nangis. Kami ingin ngasih, ini yang semampu kami. Mohon maaf kami tidak menerima. Mengantarkan jenazah dari Pekanbaru ke Bagan Batu jauh. Dari Pekanbaru ke Medan jauh. Mereka benar-benar mengerjakan itu karena modal sosial, karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka ada yang menanggungnya. Nah, ini luar biasa. Dan Rasulullah SAW, salah satu konsep dakwah beliau yang sukses adalah dengan banyak memberi. Sampai ada orang minta kepada Rasulullah SAW diberikan al-ghanaman bainal jabalain, kambing 2 lembah. Sampai dia yang asalnya, jadi orang ini namanya saya lupa, beliau anak dari pembesar musyrik Quraisy. Pada peperangan Badar bapaknya dibunuh oleh Rasulullah SAW, oleh pasukan Rasulullah SAW. Makanya beliau sangat membenci Rasulullah SAW. Sufyan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf pemimpin dari orang-orang musyrik Quraisy. Kemudian Safwan adalah anaknya. Awalnya sangat benci kepada Rasulullah SAW. Kemudian dikasih oleh Rasul, dikasih sampai beliau mengatakan, wallahi innaka la abghadun nasi ilayya. Demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku murkai wahai Rasulullah. Wal an innaka la ahabbun nasi ilayya. Engkau adalah orang yang paling aku sayang sekarang. Dengan apa? Pemberian. Ada juga kisah yang lain, Rasulullah SAW memberi kepada orang 2 lembah kambing. Sampai orang tersebut mengatakan kepada kaumnya, ya kaum aslim, wahai kaum, masuk Islam kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhsha al-faqr.
Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memberikan hadiah seperti orang yang tidak takut miskin. Maka perbanyaklah sosial. Daging kurban. Saya tidak tahu kalau di sini pembagiannya bagaimana. Kalau kami di pesantren tentang ilmu, pesantren saya itu 1 orang 1 kilo daging. Belum tulangannya, belum jeroannya. 1 orang 1 kupon. Dia puas bawa daging itu puas. Bukan daging 1 on, 2 on. Nah ini para yang dirahmati Allah Subhanahu. Maka itu 4 komponen, mudah-mudahan bisa dipikirkan baik-baik. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau saya terlalu lancang dengan adanya ustaz-ustaz senior yang ada di sini yang sudah mendahului kita di dalam berdakwah. Tapi tadi konsepnya adalah idzastansahaka fansah. Jika dimintai nasihat maka nasihatilah. Ada perkataan Abdullah bin Abbas yang menarik. La yazalu rajulu fi sihhati ra'yihi ma nasaha li mustashirihi. Masih saja seseorang di dalam pendapat yang benar, dibimbing Allah dalam memberikan pendapat yang benar, selama dia apabila dimintai nasihat, dimintai konsultasi, dia kasih konsultasi dengan baik dan benar. Maka itu yang bisa disampaikan. Dan wallahu alam. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, jika ada yang bisa saya jawab, jika tidak ada maka dicukupkan.